ini kita akan membahas tema mengenal lebih dekat dengan organisasi BEM atau Badan Eksekutif Mahasiswa. Saya Ilya Royana dan saya Aisyah Afifah. Nah, kami yang akan menemani kalian untuk diskusi santai tapi penuh makna dengan salah satu organisasi berpengaruh begitu ya. Nah, siapa sih yang nggak kenal BEM atau Badan Eksekutif Mahasiswa? Organisasi ini juga sudah berdiri cukup lama dan juga pastinya punya sejarah yang kaya dan juga peran yang luar biasa di berbagai bidang, baik itu dari bidang pendidikan, sosial, hingga kepemimpinan. Dan hari ini kita bakal bahas tuntas apa sih itu BEM, kemudian juga apa saja kontribusi-kontribusinya, dan juga gimana sih organisasi ini bisa terus berkembang mengikuti dinamika zaman yang berubah. Dan pastinya kita nggak sendirian ya, sudah hadir bersama kita narasumber spesial Kak Zul, salah satu perwakilan dari BEM yang sudah berpengalaman. Nah, bagaimana nih kabarnya Kak Zul? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Wah, seneng banget akhirnya bisa ngobrol bareng ya. Dan ngomong-ngomong, organisasi BEM ini kan sudah ada cukup lama ya. Dan sebenarnya apa sih alasan utama organisasi ini didirikan? Oke, baik. Alasan utama berdirinya BEM di State tentu saja untuk mengaktifkan kegiatan mahasiswa yang dimana suatu kampus bakal aktif jika mahasiswanya aktif. Ya, itu alasan utama. Yang kedua, setiap kampus memang wajib memiliki BEM. Ya, yang dimana pengurusnya itu pasti mahasiswa BEM State itu sendiri, kampus itu sendiri, kayak gitu. Itu tujuan utama. Tujuan utamanya sangat baik sekali ya teman-teman. Dan kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kalau boleh tahu, siapa sih yang dulu terlibat dalam pendirian organisasi BEM State ini? BEM State awal itu sekitar 2017 ya, yang mana ketua BEM pertama itu Rahmat Hidayat yang sekarang menjadi TU di State. Dia menjabat sekitar 5 tahun, lalu langsung dilanjutkan oleh Muhammad Tal, dan periode sekarang ketua BEM-nya itu Muti, dan saya selaku wakil BEM. Ya, itu pendirinya ya. Tadi siapa yang terlibat? Tentunya terlibat itu ketua kampus ya, lalu mahasiswa aktif. Tuh, cuma dua itu aja. Adapun BEM ini sebenarnya sudah lama vakum. Di 2020 itu sudah lama vakum, lalu diaktifkan kembali oleh Rindatia dan ini pada 2021. Nah, pada masa itu kami terpilih jadi pengurus dan aktif sampai saat ini. Oke, saya lanjut. Dan kalau sekarang mungkin bagaimana struktur organisasi dari BEM ini? Struktur organisasinya tentu saja seperti kabinet pada umumnya. Yang pertama ada presiden, wakil, sekjen, sekretaris jenderal, lalu menteri-menterinya, menteri pendidikan, menteri dalam negeri, menteri luar negeri, dan beberapa menteri yang lain. Pasti seru banget ya melihat orang-orang dari berbagai divisi itu bisa bekerja sama. Jadi lebih terasa gitu energinya. Dan kalau ngomongin soal kerjasama nih, apa sih nilai-nilai utama yang dipegang oleh organisasi ini? Nilai utama dalam di kabinet kami itu, yang pertama saya menjelaskan itu kabinet kami namanya kabinet JAMA. JAMA itu singkatan dari gerak bersama. Gerak bersama artinya kita mengutamakan kekompakan dan solid. Ya, itu nilai utama dari organisasi kami. Dan juga namanya organisasi pasti punya satu tujuan. Satu tujuannya itu ya mengaktifkan kegiatan mahasiswa, kembali lagi ke awal.
Oke baik, pasti seru banget ya kalau misalnya orang-orang itu merasa dihargai. Tapi kan memang nggak mudah juga ya, karena supaya hal tersebut itu nggak jadi kata-kata doang gitu. Nah, gimana sih cara organisasi ini bisa memastikan nilai-nilai itu benar-benar bisa diterapkan dalam keseharian? Dalam keseharian untuk BEM saat ini saya rasa cukup solid dalam berbagai macam keberagaman di dalamnya, dan juga cara kami menjaga yaitu dengan selalu komunikasi, selalu sharing jika ada problem dalam organisasi, selalu sharing, dan juga ya bagaimana caranya agar organisasi itu dapat berjalan dan mencapai tujuannya, yaitu dengan kekompakan, ya, kekompakan, sama-sama membangun, sama-sama aktif berorganisasi, dan juga ya keberagaman itu bukan suatu tantangan. Organisasi adalah suatu forum yang menyatukan keberagaman. Jadi keberagaman itu bukan suatu tantangan. Benar banget ya Kak, jadi untuk nilai-nilai itu memang benar-benar dijaga supaya menjadi organisasi budaya ya, budaya organisasi. Dan hal ini juga pastinya bukan cuma teori saja ya Kak, jadi memang benar-benar diterapkan setiap hari begitu ya. Nah, ngomong-ngomong soal budaya nih Kak, keberagaman tadi itu kan juga masuk dari bagian budaya kita. Nah, gimana sih organisasi ini, BEM ini melihat keberagaman yang ada? Bagaimana melihat keberagaman yang ada, contohnya dari background masing-masing anggota. Pasti saya sebagai wakil tentu saja memahami karakter masing-masing dan juga memahami minat masing-masing. Nah, caranya kita mengontrol di masing-masing karakter, dan juga caranya kita masukkan dalam forum kementerian. Contoh, kalau karakternya aktif biasanya masuk di dalam atau luar negeri. Kalau yang suka main laptop atau suka ngedesain biasanya kominfo. Nah, ini deh orang-orang yang sering ikut seminar atau sebagainya pasti masuknya ke Menteri Pendidikan. Nah, seterusnya lah. Yang ke agama ya Kementerian Keagama kayak gitu. Caranya kita bisa menyatukan karakter-karakter tersebut dalam bentuk kemampuan mereka, basic mereka di mana, yang sampai memaksakan atau mengasih atau memberi tugas atau tanggung jawab di luar kemampuan mereka. Oke. Jadi keberagaman itu bukan cuma diterima aja ya, tapi memang dijadikan sebagai bahan kekuatan organisasi. Oke, saya lanjut, dan pastinya kalau untuk organisasi ini ada kaitannya dengan program yang dijalankan. Nah, mungkin boleh cerita sedikit bagaimana sih atau program apa saja yang sudah dilaksanakan? Oke, program yang dilaksanakan sepanjang kabinet ini terbentuk, mungkin pertama itu masa pengenalan mahasiswa, seperti dilakukan jika ada maba, selalu melakukan kegiatan itu. Yang kedua, kegiatan masyarakat, donasi yang kita lakukan, donor darah sudah pernah kami lakukan, selanjutnya talisma, pengajian, selanjutnya itu kegiatan-kegiatan memperingati hari besar. Ya, tidak cuma lingkup di kampus saja, dan ini luas jangkauannya, bisa ke masyarakat. Ya, memang harus ke masyarakat. Walaupun BEM itu organisasi internal, tapi harus bisa memberikan dampak ke eksternal. Oke, luar biasa sekali untuk program yang sudah dilaksanakan. Dan kalau berdasarkan pengalaman sendiri Kak, apa sih dampak yang dirasakan dari program-program tersebut dari pengalaman? Pengalaman pribadi ya, yang pertama dapat teman orang banyak, ya. Yang kedua
membantu pada kampus untuk meningkatkan akreditasi. Aktifan mahasiswa adalah salah satu kunci akreditasi kampus. Jika mahasiswanya pasif, ya kampusnya juga pasti itu pasif. Nah, selanjutnya untuk saya pribadi mungkin ikut organisasi menambah pengalaman saya memimpin saya. Yang kedua juga public speaking. Yang ketiga wawasan, pastinya wawasan lebih luas, tidak cuma belajar di kampus saja, tapi kita bisa belajar dari luar. Dan juga BEM ini sering ada kegiatan di luar daerah seperti musda maupun luar daerah, Porda itu di luar daerah juga. Jadi pengalaman kita nggak cukup di kampus aja, ada impact yang luar biasa ini. Luar biasa ya, sangat luar biasa untuk dampaknya sendiri. Jadi dampaknya itu tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat juga, tapi anggota sendiri itu juga merasakannya. Dampak seperti itu pastinya akan membuat organisasi ini bisa terus berkembang. Nah, tapi kalau dilihat dari perjalanan organisasi, adakah mungkin perubahan besar yang terjadi? Tentu saja ada. Organisasi itu pasti banyak problematika yang terjadi. Yang pertama, untuk BEM State itu sendiri, sebenarnya tahun ini sudah pergantian pemimpinan, hanya terkendala dengan pengurusan. Nah, pengurusan kami yang tahun lalu itu lebih banyak ke mahasiswa akhir, jadi beberapa aja yang masih mahasiswa semester awal ya. Jadi untuk kepengurusan sudah mulai berlihat, tapi kami sebisa mungkin akan mengembalikan BEM seperti sebelumnya, yang selalu aktif, selalu dapat berimpact bagus untuk masyarakat. Jadi keren ya. Jadi meskipun ada perubahan besar, tapi BEM State ini bisa mengatasinya dengan baik dan sehingga semuanya itu bisa tetap berjalan. Jadi nggak ada yang ketinggalan seperti itu ya. Dan ngomong-ngomong nih soal manajemen Kak, gimana sih untuk proses pengambilan keputusan di organisasi? Kalau di organisasi BEM khususnya karena dia berbentuk kabinet, pasti ada ketuanya dan juga ada anggotanya. Semua organisasi pasti kayak gitu. Nah, khususnya di BEM State, setiap ada mau ngambil keputusan pasti musyawarah. Musyawarah itu kami tidak otoriter pada anggota. Kami memberikan ruang untuk anggota itu bagaimana mengeluarkan pendapat, kemudian kami musyawarahkan dengan baik, dan juga kami mencari jawaban atau keputusan yang terbaik. Ya, seperti itu. Ya, berarti anggota juga pastinya bisa terlibat ya. Jadi ada komunikasi dua arah seperti itu. Baik, saya lanjutkan ya Kak. Pasti kan semua organisasi itu mempunyai tujuan besar gitu ya. Nah, kalau misalkan dari BEM sendiri, apa sih visi utama dari organisasi tersebut? Visi utamanya? Visi utamanya itu ya sepertinya saya sudah jelas dari awal ya. Visi utamanya itu pasti bagaimana caranya mengaktifkan mahasiswa. Nah, jika di suatu kampus tidak ada organisasi, apalagi BEM, pasti mahasiswanya pasti pulang kuliah pulang ada kegiatan. Visi kami ya kayak gitu. Nah, misi kami mengaktifkan mahasiswa. Visi kami dengan adakan kegiatan yang bermanfaat baik di dalam kampus maupun di luar kampus. Kemudian untuk mencapai tujuan tersebut nih Kak, strategi utamanya yang dilakukan apa? Strategi utama yang penting, yang paling utama itu pasti kita adakan rapat kerja. Nah, dalam rapat kerja itu kami musyawarahkan apa aja yang kita melakukan, kegiatan apa aja, dan juga kebutuhan dan
progresnya bagaimana, itu pasti kita bicarakan di awal. Dan juga beberapa uh, beberapa pendapat atau kegiatan itu pasti banyak dikeluhkan. Dikeluhkannya seperti apa, seperti yang berjalan dan berjalan dengan baik atau tidak cocok dengan kegiatan yang sesuai, itu pasti dibicarakan. Setelah raker kami adakan lagi rapat untuk menentukan apa aja kegiatan yang akan dilaksanakan. Nah, setelah itu ya mulai kami kelola, mulai kami jalankan satu persatu. Nggak terasa ya, obrolannya sudah dari sebelumnya tadi sudah sangat panjang sekali. Tapi maaf ya kak, ini belum selesai pertanyaan sampai di situ saja. Masih ada beberapa pertanyaan-pertanyaan singkat. Yang pertama, untuk strukturnya sendiri, struktur organisasi ini mendukung tujuan besar tadi nggak? Mendukung tujuan dari visi tadi nggak struktur organisasinya Pak? Struktur organisasi, saya rasa mendukung, maksudnya kayak ya mendukung dalam hal, karena kabinet itu hampir semua aspek ada di dalam kabinet, dari keagamaan, pendidikan, kebudayaan, dan lain-lain itu ada semua. Bagaimana caranya kita menjalankan aja dengan baik, pasti bisa. Nah, mengenai seleksi anggotanya nih kak, gimana sih untuk pelatihannya sendiri gitu? Apakah dengan serius-serius banget sesi seleksinya ini atau ada seru-serunya juga? Seleksi untuk penerimaan anggotanya. Iya, untuk penerimaan anggotanya. Untuk kabinet sekarang, yang pertama itu mesti pemilihan ketua umum atau presidennya. Presiden itu dilakukan pemilihan kayak seperti pemilu, seperti pemilihan. Jadi semua mahasiswa berhak untuk menentukan pada bulan kampanye. Kampanye itu semua kandidat kampanye. Setelah itu diadakan pemilihan dan penentuan. Setelah itu habis pemilihan kami adakan pendaftaran seleksi. Nah, di mana anggota mahasiswa itu berhak untuk mengikuti seleksi tersebut. Nah, yang seleksi itu nanti DPM. DPM itu Dewan Perwakilan Mahasiswa. Dewan Perwakilan Mahasiswa itu ikut di dalamnya. Jadi sebelum pemilihan, sebelum ngebos, kami dirikan dulu DPM. Nah, DPM juga ada juga seleksinya. Dia lembaga untuk seleksinya KPM, Komisi Pemilihan Mahasiswa. Gitu. Jadi untuk anggota sendiri itu tidak dilakukan pemilihan, tapi diadakan seleksi. Seleksi itu cuma sekedar wawancara, tidak harus tes kemampuan dan sebagainya. Oke, not ya. Kalau misalnya kriteria keberhasilan dari organisasi tersebut nih kak, apa sih yang jadi patokannya supaya organisasi BEM ini bisa dibilang sukses? Patokannya apa? Patokannya yang paling terlihat adalah saat ini akreditasi kita naik, ya, yang dari B minus dari 12 dan juga agama juga seperti itu. Itu salah satu dampak dari aktifnya mahasiswa dengan adanya BEM itu. Yang kedua, kampus kita lebih dikenal karena kegiatan mahasiswa. Setelah itu mungkin ya dampak positifnya untuk mahasiswa itu sendiri bisa dilihat, mungkin kebanyakan orang organisasi contohnya BEM itu kuliahnya pasti benar, karena malu ya, anaknya masa ngulang, anaknya masa gak lulus, bisa dilihat sendiri. Walaupun mungkin ada beberapa yang seperti itu, tapi untuk BEM itu sendiri kami menjaga itu, karena yang paling penting itu adalah menyelesaikan kuliah. Kita boleh terlibat di organisasi, boleh aktif di organisasi, tapi jangan sampai melupakan tujuan utama kita kuliah.
Ini tuh aja. Nah, kalau soal komunikasi internalnya nih Kak, pastikan di sebuah organisasi itu ada nih suatu saat mengalami miskomunikasi. Nah, untuk miskomunikasi, untuk menjaga keefektifan komunikasinya itu seperti apa Kak, di dalam organisasi tersebut? Hanya organisasi di dalam perkuliahan ini, yang pasti ketemu dalam kampus itu, adapun pasti semua organisasi pasti punya grup, ya kan, dan WhatsApp. Nah, dan juga kami adakan selalu rapat koordinasi, di mana kita bisa melihat bahwa anggota itu aktif atau tidak. Nah, misalnya ada yang anggota yang bandel, ada yang sudah tidak aktif. Nah, bagaimana caranya kita bujuk, kita rangkul lagi kembali untuk sama-sama mencapai tujuan utama. Ya, ini terakhir ya Kak ya. Gimana sih cara organisasi ini menjaga agar semua yang sudah diatur itu berjalan dengan rencana, sesuai rencananya? Caranya itu ya, Semua yang sudah distrategikan nih di dalam organisasi tersebut itu berjalan dengan lancar. kami selalu adakan rapat triwulan. Triwulan itu membahas tentang kegiatan apa yang sudah dilakukan. Dan di situ kami jika ada kegiatan yang harus dilakukan pada 3 bulan itu, jika tidak terlaksana, kami akan terus tunjuk supaya kegiatan itu terlaksana. Adapun kegiatan itu sudah terlaksana, kami pasti adakan rapat evaluasi, dimana melihat kegiatan itu berjalan dengan baik atau tidak. Dan jika tidak, kami akan evaluasi kembali dan juga akan memperbaiki kesalahan. Wah, luar biasa ya untuk penjelasan tadi sebelumnya. Dan terima kasih banyak sebelumnya kepada Kak Zul atas penjelasan yang sangat informatif ya. Dan semoga organisasi BEM ini bisa terus sukses dan juga terus berkembang dan pastinya memberikan manfaat yang lebih luas. Dan mungkin sebelum kita akhiri, dari kakak mungkin ada pesan atau mungkin harapan yang ingin disampaikan kepada pendengar podcast kita. Oke, udah banyak sebenarnya terkait organisasi. Pemimpin yang berhasil berawal dari anggota yang kompak itu aja. Terima kasih banyak Kak untuk waktu dan juga inspirasi yang sangat luar biasa pada hari ini. Kami yakin pasti apa yang sudah disampaikan itu akan menjadi motivasi dan juga pelajaran berharga bagi kita semua. Dan terima kasih semuanya sudah dengerin sampai akhir. Jangan lupa share podcast ini ke teman-teman kalian biar lebih banyak yang bisa dapat manfaatnya. Dan sampai ketemu di episode berikutnya dengan topik yang gak kalah seru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.